Salam kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya harap kita semua sehat walafiat, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan pada saat ini. Saat ini kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka ibadah ini dan bersyukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian penyembahan. Kaulah pengharapanku. Saya harap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami seluruh jemaat Tuhan hadir pada saat ini, mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami tahu kami ada sekarang adalah karena kasih penyertaan-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang berada di saluran online maupun yang berada di gereja. Bapa, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami hanya tahu bersandar kepadamu. Berbelas kasihanlah kepada kami di masa pandemi ini, sehingga kami boleh terus beribadah menyembah sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan kasih-Mu terhadap kami dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, baik yang ambil pelayanan, Tuhan akan berkati. Terutama kami berdoa untuk penyampaian firman Tuhan yang akan hadir. Bapa yang baik, pakai tubuh jiwa rohani-Mu sekami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh sampai di telinga kami, di pikiran kami, lahir di hati kami, sehingga kami boleh menjadikan sesuatu
kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami, sebagai penopang kehidupan kami. Dikala kami takut, ada firman-Mu yang terus ada. Kuatkan kami, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih. Ucapan syukur ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan doanya. Kita masih tetap berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasmi. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Salib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, kesucian orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saya masih mengajak kita untuk memuji Tuhan dari puji-pujian Kristen nomor 138, Nyamanlah Jiwaku. Saya harap juga jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa membuka firman Tuhan yang bertanggapan
dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-13. Saya membacakan ayat yang pertama dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang kedua. Ayat yang ke-13 membacanya bersama. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan yang bertanggapan 1 Tesalonika pasal yang ketiga 1 sampai yang ke-13. Saya ayat pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua. Ayat 13 kita akan membacanya bersama-sama. Demikian judul firman Tuhan yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu tetap berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 1, 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tetap bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Berbahagialah kita yang membacanya dan juga merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bakrili STH. Saya harap kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kau berfirman.
dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali tunduk kepala, kita berdoa bersama. Kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu, sehingga Engkau telah menebus setiap kami yang berdosa melalui perantaran anak-Mu yang telah mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kami, dan darah-Mu yang tercurah telah membasuh dan mengampuni dosa-dosa kami. Engkau telah bangkit dan memberikan kami hidup dan pengharapan yang kekal. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga telah mengirimkan Roh Kudus untuk memelihara hidup kami, membimbing dan menghiburkan hidup kami yang masih di dalam dunia ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan penghiburan tak kala kami mengalami masa-masa yang sulit seperti saat ini. Melalui firman-Mu, Roh Kudus akan memakai hamba-Mu untuk meneguhkan dan menguatkan setiap kami melalui firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur dan kami menyiapkan hati, pikiran dan segenap keberadaan kami untuk kami bersama-sama merenungkan, dan kami boleh diajar, dimotivasi dan diubahkan lewat bahasa firman-Mu pagi ini. Urapi dan pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi pekerjaan-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua yang ada di ibadah online pagi ini, dan setiap jemaat Tuhan dan semua saudara-saudara di mana saja berada yang saat ini sedang beribadah di rumah tangga saudara masing-masing. Damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sana, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan membacakan buat kita semua dan saudara-saudara semua, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari saudara membuka Alkitab saudara masing-masing dan membacanya bersama-sama di tempat saudara masing-masing. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, di mana saja saudara berada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini, Minggu 25 Juli tahun 2021, kita kembali lagi dalam suasana PPKM darurat untuk kota kita Pontianak yang kita cintai. Kita mendukung dan kita mentaati perintah dari para pemimpin bangsa kita. Karena itulah kita melakukan ibadah online pada setiap minggu pagi di tempat kita masing-masing, di rumah kita beribadah bersama-sama. Kita sungguh bersyukur karena adanya alat komunikasi yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan jauh-jauh hari untuk umatnya, sehingga kita bisa tetap beribadah secara online bersama-sama pagi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa terasa saudara, corona telah menghantam hidup kita kurang lebih sudah mencapai 1,5 tahun lebih. Saudaraku, banyak realita hidup anak manusia menjadi runtuh, rontok, dan hancur berkeping-keping karena akibat corona. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia dalam kehebatannya, dalam kepintarannya, dan dalam kesombongannya, saudara, telah mencapai kehidupan yang begitu luar biasa, teknologi yang luar biasa, dan segala sesuatu berkembang begitu luar biasa. Namun saudara, tidak pernah kita sangka datangnya virus corona yang begitu kecil, yang tidak lihat mata. Saudara, segala sesuatu kehidupan manusia menjadi rontok. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita akan bisa dan terus melanjutkan harapan hidup kita? Ataukah kita lalu berhenti dan menyerah, pasrah di tengah-tengah keputusasaan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan yang sama kita temukan pada pembacaan nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pagi ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Petrus dan teman-teman pulang dari mencari ikan yang juga merupakan nafkah hidup mereka sehari-harinya sebagai nelayan. Sementara mereka membersihkan jala-jala mereka
Saudara, mereka sambil mengobrol dengan nada yang sedih, dengan nada yang kecewa, karena hari itu firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa mereka tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat seekor ikan pun. Sedangkan firman Tuhan memberitahu kepada kita, Petrus mengakui bahwa mereka telah sehari-harian bekerja keras, menjala ke sana sini, namun mereka mendapati kenyataan yang pahit, kenyataan yang mengecewakan, karena mereka tidak bisa membawa pulang rezeki untuk anak istri mereka. Saudara bisa perhatikan di dalam ayat 1 dan 2 di sana. Ya. Dan saudara, di tengah-tengah percakapan mereka yang menyedihkan tersebut, kita melihat Yesus yang datang dan mampir di salah satu perahu Simon dan teman-teman. Dan setelah selesai mengajar, tiba-tiba saudara, dia memberikan perintah kepada Simon Petrus. Dia berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu saudara bahwa Simon Petrus dan teman-temannya telah berusaha sehari-harian, mereka menjala, dan mereka sudah menjala ke sana sini, bekerja keras sepanjang hari, dan mereka tentunya adalah nelayan-nelayan yang kenyang dengan pengalaman. Dan kenyataannya sepanjang hari mereka menjala, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun sekarang ada perintah dari Tuhan Yesus untuk kembali sekali lagi menebarkan jala mereka ke tempat yang dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan karena rasa hormatnya Petrus kepada Yesus, lalu dia berkata, "Karena ini adalah perintah Guru, baiklah, kami akan melakukannya lagi." Dan kita tahu cerita selanjutnya, ketika jala mereka ditebarkan sesuai dengan perintah Tuhan, mereka menangkap sejumlah ikan yang begitu banyak saudara, dan mereka mengisi 2 perahu penuh. Dan firman Tuhan mencatat saking banyaknya ikan, ya, jala mereka hampir koyak, dan saking penuhnya kedua perahu yang diisi dengan hasil tangkapan itu, sehingga dikatakan hampir tenggelam. Dan saudara, cerita selanjutnya kita tahu bagaimana Simon Petrus lalu kemudian tersungkur dan meminta agar Tuhan Yesus menjauhi dia, dan dia mengaku dia seorang yang berdosa dan tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi ini saudara, kita melalui nas firman Tuhan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran rohani yang penting dalam hidup kita pada pagi ini. Dan kiranya pelajaran-pelajaran rohani yang penting pagi ini boleh kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita mampu juga melewati masa-masa kesedihan, masa-masa yang penuh kekecewaan, dan masa-masa keputusasaan dalam masa pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara juga
seperti Simon Petrus dan teman-teman. Sudah bekerja giat, sudah bekerja keras sehari-harian, berhari-hari, tapi akibat dari masa pandemi ini, akibat juga diterapkannya PPKM darurat, di mana segala sesuatu ruang gerak menjadi terbatas dan otomatis juga menghalangi kita untuk mencari lebih banyak rezeki. Mungkin akibatnya saudara, hari ini mungkin saudara juga mengalami kekecewaan, mengalami putus harapan karena saudara tidak mendapatkan apa-apa dalam masa yang sulit ini. Saudara, pagi ini marilah kita belajar dari Simon Petrus dan teman-teman. Saudara, yang pertama saudara, kita belajar bahwa Simon Petrus dan teman-teman mau belajar mengikuti perintah Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, pada pengakuan Simon Petrus, dia berkata, "Guru, kami sudah bekerja keras, sudah seharian kami menjala ikan. Kenyataannya tidak ada ikan yang kami dapatkan. Tapi kami mau, karena ini perintah Tuhan, kami mau coba lagi kesempatan sekali lagi. Tuhan beri saya lagi kesempatan ini. Saya mau mencoba lagi. Saya mau berusaha lagi." Tidak ada kata berhenti. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak kali saudara kita sudah berusaha dan kita merasa kita sudah bekerja keras. Kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan dengan sekuat tenaga kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita agar kita pergi ke tempat yang dalam. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu tentunya tempat-tempat yang dangkal itu tidak ada ikan. Namun Yesus menyuruh kita untuk pergi ke tempat yang dalam. Dia memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalan yang tempat yang dalam. Saudara yang terkasih Yesus Kristus, ketika mereka mau mentaati perintah Tuhan, di situ kita melihat bahwa mereka mendapatkan hasil ikan yang banyak, yang begitu luar biasa. Saudaraku, dari sini saudara, kita belajar sesuatu. Tuhan ingin saudara, di dalam keadaan keputusasaan, kekecewaan dalam hidup kita, Tuhan ingin kita belajar sesuatu dengannya, agar kita ke tempat yang lebih dalam. Yaitu saudara, kita belajar untuk melihat kuasa Tuhan. Di dalam kesusahan, dalam penderitaan seperti ini, Tuhan mengajar kita untuk lebih dalam lagi bersekutu, mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan kembali bangkit. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan ingin kita belajar sesuatu dari pandemi ini, bahwa kita mau berusaha, kita mau bekerja keras dengan mengandalkan perintah Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia ingin melalui pandemi ini kita belajar ke tempat yang lebih dalam, agar hidup rohani kita diperbaharui, agar hidup rohani kita semakin gigih,
semakin ulet di dalam kita mengandalkan Tuhan, sehingga saudara kita mampu bekerja keras, mampu bertahan dalam situasi pandemi yang susah ini. Dan kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang telah mengizinkan segala sesuatu ini terjadi dalam hidup kita. Dia meminta kepada kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, agar kita berusaha lagi, tidak putus asa. Kita bersungguh-sungguh. Melalui pandemi ini Tuhan ingin kita belajar lebih dalam bersama Dia, memperbarui hidup kita, memperbarui kerohanian kita, agar kita melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jepang, saudara, ada satu kata yang sangat dahsyat, yang sering diucapkan hampir setiap hari dan dalam setiap situasi keadaan, terlebih pada situasi saat-saat mereka orang Jepang mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami masalah-masalah berat. Kata ini adalah ganbaru. Ganbaru, saudara. Orang Jepang selalu menegaskan kata ini dan selalu saling memberikan ucapan ganbaru satu dengan lain. Ganbaru itu adalah artinya gigih, ulet, tahan. Artinya berusaha keras untuk berjuang mati-matian. Walaupun di dalam segala situasi dan kesulitan yang berat, orang Jepang selalu berkata, ayo ganbaru, ya, bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, berjuang mati-matian. Engkau pasti berhasil, engkau pasti bisa. Karena itulah saudara, orang Jepang, setiap kali mereka dilanda penderitaan, dilanda oleh bencana alam atau kesusahan apapun, dengan semangat ganbaru ini, mereka belajar menjadi lebih baik. Mereka belajar menjadi hidup mereka lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Saudara, karena mereka tidak ada kata menyerah, saudara. Mereka selalu bersemangat, mereka selalu bekerja keras, selalu gigih dalam menghadapi setiap persoalan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kenyataan pandemi saat ini memang sangat menyedihkan, sangat memilukan, dan sangat membuat kita sedih. Tetapi saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja lebih keras. Tuhan memberikan kita satu lagi kesempatan berusaha. Jangan putus asa, jangan menjadi lemah karena pandemi ini. Jangan give up, saudara, ya. Jangan menyerah. Tuhan berkata, ayo belajar melalui pandemi ini. Aku bersamamu, aku memerintahkanmu. Melalui pandemi ini Tuhan ingin kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita lebih belajar, kita lebih memperbaharui sikap hidup kita, kerohanian kita. Kita mau lebih kenal Tuhan, kita lebih mau bersandar kepada Tuhan, kita mau lebih belajar perintah-perintah dan mengklaim janji-janji penyertaan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, beri aku kesempatan sekali lagi. Walaupun saat ini aku tidak mendapatkan apa-apa, aku dalam kesusahan, tapi Tuhan percaya Engkau beserta dengan aku. Aku akan mencoba lebih keras lagi, aku akan berusaha lebih keras lagi, aku juga akan memperbaharui sikap kehidupanku, kerohanianku,
kedekatanku dengan Tuhan akan lebih dalam lagi, supaya aku boleh melihat kemuliaan-Mu dan boleh mendapatkan berkat-Mu. Saudara, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini melalui mujizat yang Yesus berikan kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Kita bisa melihat ada satu rencana Tuhan yang indah, yakni mengubah pribadi Simon Petrus dari kesadaran Yesus hanya sebagai guru menjadi Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Yesus menyuruh Simon, kita tahu pada ayat yang kelima di situ, Simon Petrus menyebut Yesus sebagai guru. Ya, dalam bahasa Alkitabnya, Yunaninya epistates, saudara. Saudara, istilah ini adalah panggilan hormat di kalangan orang Yunani untuk menyebut satu guru. Guru, sudah sepanjang hari kami bekerja keras dan tidak mendapatkan ikan, tapi karena Engkau yang berkata kepada kami akan pergi juga. Namun saudara, kita melihat setelah terjadi mujizat dengan berkat ikan yang banyak, yang bagi Petrus itu sesuatu hal yang mustahil, saudara, maka Petrus tiba pada satu kesadaran yang baru bahwa keajaiban ini, mujizat ini terjadi, pasti ada campur tangan ilahi dalam Yesus, bahwa dia bukan hanya guru biasa, dia bukan hanya sekedar guru. Maka firman Tuhan mengatakan Petrus tersungkur di kaki Yesus, dan dia tidak lagi menyebut Yesus sebagai guru epistates, tapi dia kemudian menyebut Tuhan kepada Tuhan Yesus, Kurios. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata, Tuhan, pergi dari saya, sebab saya orang berdosa, tidak layak berhubungan dengan Engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tentunya dalam perjalanan Petrus dalam mengikut Tuhan Yesus, tentunya saudara, dia tahu dia seorang berdosa, karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang dari kecil diajarkan Taurat, pengenalan akan Tuhan, akan manusia, akan dosa dan sebagainya. Tapi saudara, dalam pengenalannya bersama dengan Tuhan Yesus, dan tak kala dia mengalami mujizat yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, saudara, ini membuat dia sadar bahwa ini adalah bukan guru yang biasa, ini guru yang ajaib. Ya, karena itu saudara, dia tunduk kepada guru dan dia berubah menyebut dari guru menjadi Tuhan. Saudara, dia tunduk pada otoritas daripada Tuhannya. Ada suatu ketaatan totalitas yang baru, ya saudara. Dia datang pada Tuhan Yesus, dia tersungkur, dia mengakui dirinya orang yang berdosa dan tidak layak. Saudaraku yang terkasih, disitulah kita bisa melihat, saudara, melalui mujizat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada Simon Petrus dan teman-teman bahwa Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah mereka, bersama mereka.
Tapi selama ini mereka hanya menganggap dia sebagai guru biasa saja. Mereka tidak menyadari kehadiran ilahi, ya. Dan mereka tidak menyadari bahwa guru ini adalah guru yang berkuasa, yang punya kuasa untuk memberkati mereka, yang berkuasa untuk menolong mereka. Jadi selama ini ada kuasa, ada berkat yang luar biasa di samping mereka, tapi selama ini mereka tidak mengenalinya. Selama ini mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka dalam mencari nafkah hidup, dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka. Karena itulah segala usaha mereka menjadi sia-sia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena mereka hanya mengenal Yesus sebatas guru biasa. Tapi saudara, melalui keajaiban, mujizat yang Yesus lakukan, terjadi pertobatan, terjadi perubahan yang baru, terjadi pengenalan yang baru akan Tuhan Yesus. Sehingga dia sekarang menyerahkan seluruh totalitas hidupnya dengan tersungkur di depan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen mungkin kita sudah lama bergereja, sudah lama ikut Tuhan, sudah lama kita beribadah, kita menyebut Yesus Tuhan, tapi selama ini mungkin kita hanya hidup dengan mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran, kemampuan diri kita. Saudara, mungkin selama ini karena kita merasa kita pintar, punya titel yang banyak, punya harta yang banyak, punya modal banyak, punya usaha yang sudah maju, punya usaha yang sudah tetap dan sebagainya, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan harta benda kita mengandalkan koneksi kita mengandalkan segala kehebatan yang ada pada kita. Kita tidak pernah mengajak Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah mengakui Tuhan. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mungkin melalui ini Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, dan semuanya berontak saudara karena pandemi corona. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Segala usaha, segala pekerjaan, segala sesuatu saudara rontok. Ya, semuanya menyadari saudara bahwa manusia itu tidak memiliki sebenarnya kehebatan, kekuatan apapun tanpa Tuhan. Jadi melalui inilah saudara, Tuhan ingin menunjukkan keajaibannya, pemeliharaannya, pertolongannya kepada kita umatnya, supaya kita sadar seperti Simon Petrus. Kita tiba pada kesadaran, kita tiba pada pengakuan bahwa selama ini kita sombong, kita orang yang berdosa, kita selalu hidup mengandalkan kekuatan kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita selalu mengandalkan segala kekuatan kita sebagai manusia. Saudara, melalui pertolongan Tuhan yang kita alami, saudara, Tuhan ingin dalam masa pandemi ini, jika engkau mengalami mujizat penyertaan dan doa-doamu dijawab oleh Tuhan, Tuhan ingin mengubah sikap hidupmu, kerohanianmu, pengakuanmu bahwa engkau punya Tuhan, dan libatkanlah Dia, andalkanlah Dia dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir saudara, kita tahu firman Tuhan mengatakan setelah Petrus menebarkan jala, Alkitab mencatat begitu banyak ikan sehingga 2 kapal mereka hampir tenggelam. Dan melihat kenyataan itu, Petrus tiba pada kesadaran dan dia datang pada Yesus. Di hadapan Yesus dia tersungkur dan dia berkata, Tuhan, pergilah dari saya, sebab aku orang berdosa. Saudaraku, bukan Petrus tidak tahu dia orang berdosa, tetapi sikap ini menunjukkan bukti bahwa saat itu Petrus tiba pada
satu pengertian yang baru, bahwa dia sungguh-sungguh telah bertobat. Karena itu dia rindu bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendapatkan pelajaran bahwa harusnya setiap kali kalau orang bertemu dengan kemuliaan Tuhan, setiap kali harusnya kalau kita diberkati Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami doa yang terjawab, pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, mujizat atau pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, harusnya saudara selalu harus menghasilkan suatu perubahan, suatu pertobatan yang lebih dalam hidup kita. Harusnya tiba pada pengenalan bahwa saya tidak layak, saya tidak ada apa-apa, saya seorang yang berdosa. Ternyata setelah saya mau mengikut Tuhan, saya mau hidup dekat dengan Tuhan, saya mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, saya semakin hidup diberkati, semakin hidup merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, kita makin sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa membanggakan apa-apa dalam hidup kita. Kita masih perlu diperbaiki oleh Tuhan. Pada waktu hidup kita menjadi jenuh seperti ini, pada waktu kita merasa kecewa seperti ini, pada waktu kita merasa cukup dalam hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan saat ini, mungkin saudara, melalui pandemi ini Tuhan ingin kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita selama ini berpuas diri? Kita merasa kita sudah lebih baik hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah merasa lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah merasa lebih rohani. Kita merasa sudah lebih banyak melayani Tuhan. Kita merasa kita sudah lebih banyak berbuat sesuatu pada Tuhan. Tapi seharusnya saudara, kalau seseorang itu mau hidup lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan lebih dekat di dalamnya, masuk dalam hadiratnya yang lebih dalam, menyaksikan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, harusnya itu bukan justru mendatangkan kebanggaan atau kesombongan atau kepuasan dalam dirinya, tapi seharusnya mendatangkan perasaan bahwa dia orang yang lemah, dia orang yang berdosa, dia orang yang tidak punya apa-apa. Dia semakin harusnya dikoreksi oleh kehadiran kemuliaan Tuhan, semakin menyadarinya. Saudara, di dalam banyak cerita Alkitab firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bertemu Tuhan itu melihat kemuliaan Tuhan itu, seperti Musa, ya, seperti Nabi Elia atau Yesaya. Saudara, mereka semakin menyadari diri mereka yang berdosa, diri mereka yang tidak layak. Saudara, nah saudara, harusnya saudara, bagian ini juga menjadi koreksi untuk hidup kita bersama pagi ini. Kadang kita menjadi sombong, kita bangga dengan diri kita, dengan kerohanian kita. Kita merasa bangga karena kita merasa kita sudah berjasa dan banyak melayani Tuhan, melayani gereja dan sebagainya. Jikalau perasaan seperti itu ada, saudara, mungkin justru kita harus hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi melekat kepada Tuhan, ya, bertolak ke tempat yang lebih dalam
Artinya kita harus belajar semakin dalam, belajar tentang Tuhan. Saudara, harusnya setelah kita belajar dan mengetahui kebaikan, keajaiban, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita akan tiba pada kesadaran seperti Simon Petrus. Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku seorang yang berdosa. Tapi puji Tuhan saudara, kita mendengar jawaban Tuhan Yesus. Tuhan berkata, jangan takut hai Simon, karena mulai hari ini aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara, kita melihat segala ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan Petrus, saudara, dicukupkan oleh Tuhan sebelum dia dipanggil menjadi murid Tuhan, melayani Tuhan, saudara. Tuhan memberikan dia 2 berkat ikan, 2 perahu penuh, dan firman Tuhan mencatat selanjutnya, ya, apa yang dia khawatirkan tentang keluarganya, anak istrinya, mama mertuanya yang sedang sakit keras. Selanjutnya kita melihat Tuhan Yesus menyembuhkan sakit keras dari mama mertuanya yang dikatakan waktu itu lagi demam tinggi. Ya, saudaraku, Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu rezeki untuk Simon Petrus sehingga saudara dia bisa tenang dalam pergi mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan saudara, dia diperintahkan untuk menjadi penjala manusia. Saudara, menarik sekali kata menjala manusia. Kalau nelayan itu menjala ikan pasti mendapatkan ikan yang mati lalu untuk dijual. Tapi istilah menjala manusia yang Yesus pakai untuk Simon Petrus di sini adalah artinya menjala manusia untuk kehidupan. Jadi saudara, luar biasa. Petrus dalam masa kesusahan, dalam masa yang penuh kekurangan itu, selain segala sesuatunya dia dicukupi dari segi materi, segala sakit penyakit keluarganya disembuhkan, lalu Petrus sendiri diubah menjadi seorang penjala manusia. Yakni dia menjala manusia untuk kehidupan, yaitu dengan dia membawa Injil, firman Tuhan. Dia membawa orang-orang pada kehidupan yang kekal, yaitu melalui pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini memberikan kita 3 pelajaran penting di sini. Pertama, saudara, Tuhan ingin melalui pandemi ini kita belajar untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Selama ini mungkin kita selalu bermain dan berusaha di tempat-tempat yang dangkal. Kita ini begitu cengeng, begitu manja. Tetapi melalui pandemi ini Tuhan ingin mengajar kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Memang harus kerja lebih keras, usaha lebih keras, tapi di tempat yang lebih dalam itu Tuhan menyediakan berkat. Tuhan ingin melalui pandemi ini kita bertolak ke tempat yang dalam. Dimaksudkan juga agar kerohanian kita melalui pandemi ini kita diuji, kita diajar supaya semakin dalam, semakin berubah, semakin kuat, semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, mujizat yang Tuhan berikan pada Simon Petrus dan teman-teman adalah suatu cara mengubah paradigma Simon Petrus dan murid-murid yang lain, yang dari menganggap Yesus hanya sebagai guru biasa, manusia biasa, tiba pada satu pertobatan bahwa dia adalah Tuhan, sehingga dia layak mendapatkan penyembahan. Totalitas seluruh hidup kita bertumpu padanya dan percaya dan menaruhkan seluruh harapan hidup kita kepadanya. Jadi melalui pandemi ini juga Tuhan bekerja. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan segala kemuliaan dan berkat-berkatnya untuk kita. Dan ketika kita mengalami itu, apakah itu mujizat kesembuhan dari paparan virus corona, engkau masih dihidupkan
Engkau masih disembuhkan dalam masa pandemi yang begitu susah ini. Tuhan masih menjawab doamu sehingga engkau ada kecukupan berkat dan segala sesuatu. Saudara, Tuhan ingin menyadarkan kita agar kita betul-betul menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita dalam masa pandemi ini. Dan yang terakhir saudara, kesimpulannya, melalui mujizat yang dialami dalam hidup kita dalam masa-masa kesusahan ini, saudara, Tuhan ingin agar kita tidak khawatir dalam masa yang susah, masa yang kekurangan, masa yang duka seperti ini. Saudara, percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, serahkanlah hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan mampu mencukupkan segala kebutuhanmu, memberikan kau berkat rezeki yang berkecukupan. Tuhan mampu menyembuhkan semua sakit penyakitmu dan kelemahan tubuhmu. Dan Tuhan mampu memelihara seluruh keluargamu dalam masa kesusahan ini. Dan lebih dari itu, melalui masa yang susah ini, Tuhan sedang membentuk kita, mengubah kita, dan mau memakai kita menjadi orang yang baru, menjadi Simon Petrus yang baru, dari penjala ikan yang mati menjadi penjala manusia yang memberikan kehidupan. Supaya melalui pandemi ini kita menjadi saluran berkat. Kita bukan menjadi orang-orang yang putus asa, menjadi orang-orang yang hopeless, yang tidak punya pengharapan. Justru melalui pandemi ini Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Saudara, karena itulah saudara, gereja kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam masa kesusahan pandemi ini. Tuhan terus memberkati gereja kita, mencukupkan kebutuhan gereja kita, sehingga kita tetap bisa berbagi, kita bisa menjadi berkat. Siang ini kita akan mengadakan bakti sosial yang ke-16 kalinya dalam masa pandemi ini, dari tahun 2000 kemarin sampai saat ini. Kita akan membagikan sembako, dan khususnya kali ini kita akan membagikan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 yang isoman di rumah. Dan khususnya kita akan membagikan, menolong jemaat-jemaat kita juga yang mengalami dampak pandemi dan juga yang mengalami sakit COVID. Tuhan sedang membentuk kita melalui pandemi ini agar kita hidup lebih dalam bersamanya, hidup lebih mengandalkan Dia dan mempercayakan Dia sebagai hidup kita, dalam hidup kita sebagai Tuhan yang sejati, dan agar kita tidak khawatir karena Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, dan memelihara kehidupan keluarga kita. Dan Dia ingin melalui masa kesusahan ini saudara menjadi berkat, menjadi penjala manusia yang memberi kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik di tempat ini maupun juga di rumah masing-masing, marilah kita mempersiapkan juga persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, yang sudah saudara siapkan masing-masing di rumah. Saudara, ini adalah bagian daripada hidup kita, pelayanan kita kepada Tuhan, dan juga persembahan merupakan bagian daripada ketaatan hidup kita. Walaupun saat ini kita tidak beribadah langsung di gedung gereja, kita melalui saluran online ini, tapi saudara, kita tetap sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan untuk kita membawa persembahan kita setiap minggu untuk pekerjaannya. Mari saudara, kita bangkit berdiri.
Dan kita akan berdoa syafaat sekaligus juga mengucap syukur untuk persembahan yang kita berikan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami nikmati pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang padamu. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat kami dan gereja-gereja Tuhan di mana saja berada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, anugerah-Mu menyentuh mereka, anugerah-Mu mencapai mereka, memelihara mereka, melindungi mereka. Lindungi mereka dari sakit penyakit dan paparan virus COVID, dan berkati rumah tangga mereka dan usaha pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka senantiasa ada kesehatan, damai sejahtera, dan kecukupan. Dan biarlah mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa khusus jemaat-jemaat kami yang masih mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ahad sekeluarga. Biarlah Tuhan Engkau jamah mereka sekeluarga, sembuhkan mereka dari COVID. Demi nama Yesus, oleh kuasa darah-Mu, virus-virus yang ada dalam tubuh mereka dimatikan oleh kuasa darah-Mu. Sembuhkan mereka, secara khusus untuk saudara kami Karyanti. Biarlah Tuhan boleh sembuhkan dia dari COVID, sehingga awal bulan nanti dia boleh kembali menjalani kemoterapi. Dan semua sakit penyakit kankernya oleh kuasa darah Yesus diangkat dan sembuh total. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami, adik dan orang tuanya yang sedang isoman. Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan segala kelemahan tubuh, sakit penyakit mereka sekeluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Unswipin. Tuhan, Kau tolong dia, mampukan dia, beri dia kekuatan, semangat untuk melawan paparan virus dalam tubuhnya. Berikan dia semangat Tuhan untuk makan dan minum. Berikan dia semangat untuk sehat kembali, dan kuasa darah Yesus jamah pulihkan dia total, sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya, cucu, Tuhan terus memberikan pemulihan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Susi, khususnya Fitri. Tuhan, Engkau jamah juga salah sakit penyakit Fitri. Jikalau ada kelemahan tubuh, sakit penyakit tubuhnya, Tuhan, yang mereka khawatirkan, demi nama Yesus, Tuhan angkat segala kelemahan sakit penyakit Fitri. Tuhan, kami juga ingat saudara-saudara kami Seku yang ada di Taiwan yang sedang diopname, saudara Mena juga yang isoman di Taiwan. Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dari COVID. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua saudara-saudara kami di mana saja yang saat ini terpapar sakit, baik yang isoman maupun yang ada opname di rumah sakit. Tuhan, kasihani mereka semua yang terpapar COVID. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, jamahlah tubuh mereka, berikan mereka kesehatan dan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan dan bangsa kami, baik dari pusat. Kami berdoa untuk Presiden kami, Pak Jokowi, dan seluruh kabinet. Kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, wali kota, camat, sampai lurah, RT, RW di mana saja. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, khususnya di pusat Tuhan dalam penerapan PPKM darurat. Tuhan, agar dimampukan semua berjalan baik, sehingga akan terjadi penurunan yang diharapkan. Paparan COVID boleh semakin teratasi. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi bangsa dan negara kami, dan Tuhan pulihkan kondisi ini. Tuhan, kami berdoa juga agar setiap masyarakat Indonesia
boleh tunduk dan boleh mentaati segala peraturan dan ketetapan yang Tuhan sudah berikan melalui wakil pemerintahan negara kami ini kepada kami. Tuhan berkatilah kota kami Pontianak, Singkawang, dan kota-kota lainnya yang sedang melakukan PPKM. Kami memohon Tuhan menolong para pemimpin kami, baik gubernur, wali kota kami, agar mereka diberikan kesehatan, hikmat, akal budi, kemampuan bekerja, dan melihat dan mencari solusi yang terbaik sehingga pandemi ini boleh diatasi. Dan Tuhan juga Engkau memelihara, melindungi kota kami Pontianak. Tuhan, kami juga berdoa dalam masa kesusahan ini, pakailah gereja-gerejamu, pakailah umatmu Tuhan, gerakkanlah setiap orang-orang yang diberkati agar boleh bahu-membahu, gotong royong, peduli, sehingga ada kesetiaan, kawanan sosial untuk berbagi, menolong sesama kami, tetangga-tetangga kiri kanan, dekat jauh yang mengalami kesusahan, yang menderita karena COVID ini, agar kami semua boleh berbagi. Kami menyerahkan pelayanan bakti sosial yang ke-16 siang ini khusus untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang isoman maupun yang mengalami kekurangan karena COVID. Tuhan jaga, lindungi tim yang akan bekerja melayani Engkau dari paparan COVID. Dan Tuhan sertai semua pelayanan ini boleh terlaksana dan berhasil dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan dan masa depan gereja kami ke dalam Tuhan. Tuhan memberkati, dan Tuhan yang melindungi, dan Tuhan juga yang akan terus memakai gereja kami untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan, baik dari sini maupun juga setiap saudara yang sedang mengumpulkan dengan hati yang tulus sukacita di rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat hati mereka, ketulusan mereka, kasih mereka kepada Tuhan dan pekerjaan-Mu. Hamba berdoa, dengar dan kabulkan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Kasihanilah mereka, lindungilah mereka, berilah mereka berkat rezeki yang berkelimpahan dalam hidup mereka. Sertailah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa di sorga, dengarkanlah doa hamba-Mu, kabulkanlah doa hamba-Mu. Hamba panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saya mempersilakan saudara yang melayani persembahan, silakan saudara maju untuk mengambil persembahan. Dan saudara di rumah masing-masing, saudara sudah, saya yakin sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik, dan sisihkanlah persembahan saudara untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mengiringi pelayanan persembahan ini dengan pujian berkat anak cucu. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan meninggikan juga.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, Tuhan. Miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan dengan sukacita dan sukarela. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai hidup dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudara kita bangkit berdiri kembali, dan marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita memanjatkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, berikannya ya Isa. Jemaat Tuhan, di mana saja saudara berada, arahkanlah segenap hati dan keberadaanmu kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat dari Allah terutama. Kasih karunia dan damai sejahtera serta berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penyertaan perlindungan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ambil saat teduh, ibadah kita selesai. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara di mana saja saudara berada saat ini. Sampai bertemu dalam ibadah online pada minggu yang akan datang. Shalom semua. Tuhan memberkati.